Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Sedang ngapain aja di pagi hari ini? Jadi video ini dibuat pagi hari ya. Di rumah udah sepi, anak udah sekolah, istri juga kebetulan ngajar di sekolah dasar. Sementara saya masih libur ya. Jadi kalau perawat itu kan shift-shiftan ya. Ada kadang shift pagi, ada kadang shift sore, ada kadang shift malam gitu. Eh, Biasanya kalau shift-shiftan seperti itu dalam waktu tertentu itu saya biasanya full sehari penuh, kemudian liburnya bisa 3 sampai 4 hari, bahkan 5 atau mungkin 6 hari gitu ya. Walaupun dari sisi manajemen ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi ini menjadi kesepakatan kami aja di antara para perawat yang memang mampu dan mau untuk melakukan hal-hal seperti itu. eh jadi waktunya lebih fleksibel, lebih banyak eh, di rumah ya. Di rumah ini maksudnya mungkin ada yang berbisnis, ada yang mungkin sekedar antar jemput anak istri gitu ya. Saya sendiri di rumah lebih banyak untuk membaca buku, kemudian jalan-jalan ke toko buku, nganter anak les ya, jemput anak sekolah, kemudian mungkin ketemu teman-teman ya, teman-teman saya, keliling ke beberapa tempat. Mas kok nggak ke luar negeri? Enggak lah, ada banyak hal di sekitar saya yang menyenangkan untuk diikuti aktivitasnya, diikuti didatangi tempatnya. Saya sendiri sudah cukup senang dan bahagia ketika misalnya bisa menjemput anak. Biasanya ketika menjemput anak itu kan anak sekolah pulang gitu kadang main lama gitu. Ya, saya gunakan waktunya untuk membaca buku. Di sela-sela itu juga saya mungkin berinteraksi dengan para customer saya, jadi membangun bisnis juga. Bisnisnya nggak terikat jam kerja ya seperti kalau misalnya di kantor, tetapi karena apa namanya menggunakan alatnya adalah smartphone ya, jadi lebih fleksibel, di mana aja di waktu kapan gitu ya, berkomunikasi dengan tim. Nah, itu yang saya lakukan. Teman-teman sekalian, eh, saya pernah itu apa namanya bisa libur ya dalam tanda kutip selama hampir 2 bulan lebih. Ternyata kalau kita itu sudah istilahnya itu financial freedom atau minimal financial independent ya, FI, maka tantangan terbesar orang yang sudah financial independent atau financial freedom itu adalah kemampuan dia untuk menggunakan waktu. Karena biasanya kalau orang yang sudah FI, financial independent, sudah mandiri secara keuangan atau financial freedom, di mana ia sudah tidak uh, mengejar uang lagi, tapi uang datang melewat sumber-sumber yang bersifat passive income dari aset. Itu tantangan terbesarnya adalah mengendalikan waktu. Coba Anda teman-teman bayangin, misalnya teman-teman di usia 30 tahun, 34 tahun tapi posisinya seperti dalam tanda kutip ya, seperti orang yang sudah pensiun. Orang pensiun itu kan dia tidak bekerja tetapi setiap bulan mendapatkan pemasukan ya dari uang pensiun. Nah, ini bayangin aja teman-teman masih muda, 35, 34 tahun tetapi sudah seperti orang pensiun. Karena apa? Karena teman-teman yang sudah FI atau Financial Freedom FF gitu ya, itu sudah punya
income khusus yang mengalir secara otomatis ke dalam kantong. Di satu sisi ini menjadi impian banyak orang ya, FI dan FF ini, tapi di sisi lain kalau sudah sampai pada posisi itu tantangannya adalah di soal waktu. Ya paling-paling kalau saya tinggal di kota kecil ya, paling ya hanya jalan-jalan itu sudah menyenangkan ya. Kemudian bisa tidur lebih banyak itu ya. Jadi salah satu hobinya kan tidur ya. Nah, untuk sampai kepada titik itu, FI atau FF itu memang ada satu momentum yang lompatan besar ya. Ada pengorbanan di waktu-waktu yang sebelumnya. Bagaimana mungkin dia harus ketika membangun bisnisnya itu, ibaratnya kalau kerja itu, kalau bisnis kan, kalau kerja mungkin jam 7, kalau pagi jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 2 siang ya. Kalau membangun bisnis itu bisa 24 jam ya. Jadi 24 jam itu waktunya serasa kurang. Tapi kalau sudah settle, sudah jalan, karena misalnya database customernya udah banyak, itu nanti ketika bisnisnya sudah autopilot ya, atau minimal ya semi autopilot lah, bisa kita tinggalkan dan bisnis itu masih berjalan. Wah, itu enak banget itu ya. Dan saya sudah mencoba experience ya, pengalaman itu jatuh experience itu dengan gimana sih kalau kita misalnya dalam kegiatan bulanan itu tidak menggunakan gaji, jadi gajinya tidak dipakai, kita menggunakan imbal hasil dari profit bisnis atau profit atau dari bagi hasil dari investasi. Ternyata menyenangkan ya, menyenangkan dan waktu saya lebih bebas, mau ngapain aja bisa, nggak ada yang ngatur-ngatur gitu ya. Tapi tentu saja bukan berarti teman-teman kemudian harus seperti itu ya, nggak mau diatur dan sebagainya. Bagi teman-teman yang tetap ingin mempertahankan pekerjaan, bisa menjadikan pekerjaan itu satu pilihan, bukan sebuah keharusan. Yang namanya pilihan itu kan lebih fleksibel ya. Dan menjadikan pekerjaan itu sebagai sebuah pengabdian ya, sebuah pengabdian, kemudian untuk membangun jaringan, membangun koneksi, nah sehingga kehidupan kita menjadi lebih bermakna itu ya. Jadi tidak memaknai pekerjaan itu sebagai sebuah beban, tidak memaknai pekerjaan itu sebagai sebuah sesuatu hal yang tidak menyenangkan gitu, menjadi kompetisi, harus gajinya sekian dan sekian. Enggak, kenapa? Ya kita enjoy aja melakukan pekerjaan kita gitu. Karena memang dari sisi keuangan ya sudah, kita sudah punya passive income, sementara aktif income-nya dari pekerjaan itu ya kita syukuri sebagai sebuah bonus gitu ya. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Jadi ini pagi hari, posisi masih libur ya, habis makan pagi, rumahnya udah sepi, udah kosong ya. Jadi ya sudah, kita bikin video ini sharing pengalaman aja. Terima kasih udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.